Di era di mana hampir setiap aspek hidup terhubung secara digital, nama Mark Zuckerberg tidak bisa dilepaskan dari percakapan kita tentang teknologi, masyarakat, dan nilai-nilai spiritual. Sebagai pendiri Facebook dan CEO Meta Platform, Mark bukan hanya pengembang platform, tetapi ia juga simbol zaman big data, koneksi global, dan tantangan etis teknologi modern. Meski sempat menyebut dirinya ateis di usia muda, pada tahun 2016, Zuckerberg menyatakan bahwa ia kembali melihat pentingnya agama. Ia bahkan sempat bertemu Paus Fransiskus untuk membahas bagaimana teknologi dapat membantu mengangkat martabat orang miskin dan terpinggirkan. Sikap ini menunjukkan bahwa di tengah teknologi yang rasional dan cepat, kebutuhan akan nilai, makna, dan spiritualitas tetap muncul. Sebagai penggerak teknologi global, ia pernah menyampaikan misi untuk mendekatkan dunia. Tapi, apakah kedekatan itu nyata? Atau hanya ilusi algoritma? Di tengah koneksi digital, relasi manusia justru bisa menjadi dangkal bahkan kehilangan makna. Big data membawa kuasa luar biasa, menghubungkan, membantu kita, tapi juga bisa memanipulasi. Dalam terang iman, menantang kita untuk tetap menjaga etika, kejujuran, dan martabat manusia. Di zaman di mana sistem tahu segalanya tentang kita, iman menuntun kita untuk tetap tahu siapa diri kita, bukan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai pribadi yang bermakna. Agama, apapun bentuknya, memberi kompas moral di tengah pusaran data dan kecepatan digital. Ia mengingat bahwa manusia bukan sekedar angka, tetapi ciptaan yang bermartabat dengan kehendak bebas dan panggilan untuk mengasihi. Pada dialog dengan figur fiksional film, saya memilih film After Yang. Saya akan menceritakan sedikit mengenai cerita film tersebut. Sebuah keluarga kehilangan android yang bernama yang mereka beli sebagai kakak bagi putri angkat mereka, Mika. Ketika Yang mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki, sang ayah, Jack, mencoba memperbaikinya, tetapi justru menemukan rekaman kenangan dan memori-memori pribadi dalam tubuh Yang. Dari film After Yang ini, saya tertarik dengan fiksional Jack. Jack adalah ayah dari Mika. Ia mengelola toko teh, menjalankan perannya dalam keluarga, tampak tenang dan bertanggung jawab. Namun, ketika Yang android yang selama ini menjadi pendamping putri angkatnya Mika, tiba-tiba rusak dan tidak bisa diperbaiki, hidup Jack perlahan-lahan mulai retak. Awalnya, Jack hanya ingin memperbaiki Yang seperti memperbaiki mesin yang rusak. Tapi, pencariannya membawa ia masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih dalam. Ingatan-ingatan yang direkam Yang, potongan kehidupan yang selama ini luput dari perhatiannya. Di sanalah Jack mulai melihat bukan hanya siapa yang sebenarnya, tetapi juga siapa dirinya. Seorang ayah yang kadang terlalu sibuk, dan seorang manusia yang belum selesai memahami cinta, kehilangan, dan makna hidup. Melalui kehadiran dan kehilangan Yang, Jack menyadari bahwa hal-hal kecil dalam hidupnya, senyuman, percakapan singkat, momen sepele menyimpan makna yang sangat besar. Perjalanan teknis itu berubah menjadi perjalanan spiritual, sebuah pencarian bukan hanya untuk menghidupkan kembali Yang, tetapi untuk menyadari kembali nilai-nilai terdalam yang membuat hidup layak dijalani. Kutipan dari Lumen Fidei, artikel 34, Paus Fransiskus membahas mengenai iman bukanlah penghalang bagi rasa ingin tahu, melainkan sumber kekaguman yang mendalam terhadap misteri ciptaan Tuhan. Kekaguman menjadi pintu masuk bagi pencarian makna dan kebenaran yang lebih dalam.
Iman memperluas cakrawala akal budi, mengajak kita untuk tidak berhenti pada apa yang tampak atau dapat dihitung, tetapi melihat melampaui data menuju tujuan dan relasi yang membentuk kehidupan. Dalam perpaduan antara iman dan akal, dunia menerima terang yang lebih besar. Karena pencerahan sejati lahir bukan hanya dari logika, tetapi juga dari kasih dan etika. Justru karena iman, dunia ini semakin terbuka untuk ditelaah secara ilmiah sebagai bentuk penghormatan terhadap kebesaran Sang Pencipta. Iman dan ilmu bukan lawan, tapi bisa saling melengkapi. Dalam era big data, kita perlu iman bukan untuk menggantikan data, tapi untuk memberi arah dan makna pada data. Iman mengingatkan kita bahwa iman adalah misteri yang indah, bukan hanya objek analisis. Kebenaran bukan hanya soal akurasi, tapi juga soal kasih, keadilan, dan tujuan hidup. Sains dan teknologi harus berakar pada nilai-nilai yang membangun martabat manusia. Iman tidak menolak sains atau data, tapi justru memperluasnya. Data bisa menunjukkan apa yang terjadi, tapi iman membantu saya bertanya, untuk apa dan apa maknanya bagi hidup saya? Di tengah dunia yang membuka dirinya pada telaah ilmiah, saya belajar untuk tetap membawa hati yang terbuka, bukan hanya terhadap fakta, tetapi juga terhadap misteri. Karena terang terbesar tidak selalu datang dari layar monitor atau grafik analitik, tapi dari keheningan hati yang percaya.